Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan update ya pergerakan dari Bitcoin dan juga Ethereum. Saya sudah agak lama ya absen, memang karena Bitcoinnya masih belum kemana-mana, jadi ya sebenarnya sih masih sideways saja, tapi kita akan coba update ya untuk pergerakannya hari ini. Langsung aja saya akan coba bahas ya dari weekly closing kemarin. Kita lihat pergerakan Bitcoin ini for the first time memang kita sudah jebol dari area support yang sudah kita mark. Ini area support penting ya, di 61.000 kita jebol dengan bearish engulfing yang cukup deras ya. Jadi kita ekspektasikan memang dia akan drop ya sejauh-jauhnya ke 52 sampai 50.000. Itu masih menjadi skenario yang terburuk ya menurut saya. Tapi at some point ya di area 53.500 kita mendapatkan rejection di sana dan sekarang sedang membentuk konsolidasi ya. Jadi ada area konsolidasi di area support dan nanti akan saya coba tunjukkan juga beberapa data yang mendukung bahwa di harga sekarang kita sudah mulai ada akumulasi kembali gitu ya. Kita so far masih sideways di area ini, belum naik dan juga tidak turun ya untuk daily time frame-nya. Jadi masih wait and see untuk sementara. Nanti kita lihat untuk zoom out ya di time frame lebih kecil itu lebih kelihatan. Sebagai contoh di 4 jamnya kita lihat ya, ini ada area supply double bottom yang perlu di breakout dulu ya, sekitaran area 58.000 sampai 59.000. Ini harus di breakout ya, di breakout dulu. Jadi double bottom ini harus dia tembus area exponential moving average dan juga dia harus retest bertahan di atas sana. Baru nanti kita melihat ada skenario possibility kita untuk rebound dulu at least ke 61.000. Itu yang paling dekat ya yang bisa saya lihat. Karena kita lihat juga di daily time frame kita punya area trend line juga di atas ini ya yang cukup rapi terbentuknya dari area sekitar 71.000, dia drop, retest sekali, dan sekarang ada potensi kita retest ke area tersebut lagi untuk yang kedua kalinya, seperti itu. Itu yang bisa saya lihat dari time frame daily dan juga 4 jam. Di 1 jamnya sudah cukup bagus ya, kita sudah cukup bertahan ya, tidak membuat lower low, ini membentuk higher low, tinggal nanti konfirmasi kita apakah dia nanti mampu breakout dari area supply yang ada di 58.300 atau tidak, membentuk triangle dan dia bisa tembus ke atas atau tidak, nanti kita akan tunggu sama-sama dalam beberapa hari ke depan, seperti itu. Karena di minggu ini kita ada news ya. Untuk newsnya sudah saya share di grup Discord ya, buat teman-teman yang belum join, teman-teman bisa langsung join aja di Discord ya, free ya, linknya ada di pin komen. Di situ saya sudah share untuk semua newsnya yang ada di minggu ini, seperti itu. Itu untuk Bitcoin ya, sudah sepintas sudah saya infokan. Lalu kita bahas untuk dominance Bitcoin. So far untuk di minggu ini kita masih sideways ya, 56-54%. Kita masih mondar-mandir di dua range area tersebut, jadi ya belum banyak pergerakan dan nggak banyak yang bisa kita bahas ya dari dominance Bitcoinnya. So far selama dia masih mempertahankan di 54 sih, kita belum bisa berharap ya untuk altcoinnya perform. Apalagi dari Ethereum-nya juga belum jalan ya untuk saat ini. Ethereum Bitcoin kita belum melihat dia breakout dari area trendline yang sudah terbentuk selama beberapa tahun ya, dari 2023 kalau nggak salah ya. Ini kita buka weekly-nya, ini 2022 malah ya, bulan Agustus ya, kita belum tembus dari area trendline tersebut. Tapi yang bagus ya, kita sudah berhasil bertahan di area major supportnya untuk saat ini, membentuk engulfing. Jadi ya kita nanti tunggu apakah dia bisa follow up naik lagi ke atas, seperti itu. Itu yang bisa kita harapkan. Yang pertama, Ethereum itu harus outperform dari Bitcoin dulu, baru nanti altcoinnya akan menyusul, seperti itu. Dari Ethereum sendiri kita lihat dia sudah bertahan di area support penting ya, dia tidak membentuk lower low, tidak seperti Bitcoin yang sudah membentuk lower low lagi. Tapi untuk Ethereum-nya masih bertahan ya at some point di area support. Ini good indication dan ada potensi kita akan retest dulu ke area supply-nya di 3270. Itu dalam jangka waktu dekat untuk Ethereum-nya. Juga ada double bottom, tapi kita masih belum konfirmasi breakout di area supply-nya, jadi ya wait and see, sama dengan Bitcoin untuk saat ini. Lalu dari total tiganya, kita melihat di area support sekarang sudah menyentuh area 500 miliar dolar, seperti yang sudah saya infokan ya, bahwa kita berpotensi untuk ABC correction. Dengan skenario terburuk kita akan retest lagi di area 500 miliar dolar, seperti itu. Tapi kita sudah berhasil bertahan di atas sana dan di sini sudah membentuk candlestick morning star ya. Meskipun kita harus mendapatkan konfirmasi 593 ini harus ditembus ke atas gitu. Dalam jangka waktu dekat juga sama seperti
di Bitcoin dan Ethereum dan kawan-kawan. Overall kita masih sideways juga sebenarnya, bukan engulfing ya kalau saya lihat ya. Ini ada potensi engulfing, tapi saya nggak mau terlalu cepat menyimpulkan bahwa kita akan reversal ya. Seperti di sini, kita juga sudah membentuk engulfing ya di candlestick 6 hari, tapi kan kita belum breakout dari area supply di 63.200. Jadi jatuhnya nanti tinggal dia cuma konsolidasi sebelum drop lagi ke bawah. Takutnya seperti itu yang bisa terjadi di total 3-nya. Itu yang bisa saya lihat. Lalu satu hal yang cukup positif ya, kita lihat seperti yang di live kemarin saya infokan ya, bahwa di tanggal 5 Juli kita ada akumulasi, dan proyeksi saya di tanggal 8 Juli kemarin kita juga mendapatkan inflow ya, dan ternyata benar, kita nggak ada outflow sama sekali di ETF ya, kita inflow, bahkan GTBC pun juga inflow sekitar 25 miliar dolar ya. Di BlackRock-nya ini paling banyak 187, akhirnya dia inflow lagi for the first time ya, yang terbanyak semenjak 28 Juni kemarin, 187 miliar dolar inflow-nya. Fidelity 60 dan yang lainnya juga mengikuti kecil-kecil seperti itu. So overall kita inflow sekitar 294 miliar dolar, dan harusnya kemarin juga ada aksi drop ya. Ini ada aksi selling point di sini. Ini harusnya diakibatkan oleh either itu Mt. Gox atau German government yang buang barang, tapi bisa diserap ya untuk outflow mereka seperti itu. Jadi ada inflow yang cukup besar dari ETF yang menyerap dari flow yang masif seperti itu. Itu yang bisa saya lihat ya. Karena teman-teman bisa lihat di sini ya. Kita inflow-nya jam berapa ini? Jam 9 malam. Ya. ETF itu kan opennya jam 8.30. Jadi mereka itu yang menyerap. Kalau nggak ada mereka, misalnya kita masih libur ya di kemarin, kita nggak mungkin membentuk pin bar seperti ini. Kita pasti akan membentuk lower low yang baru. Bahkan kita nanti sudah berpotensi untuk meretest lagi di area lower low-nya ya, di sekitar 53.000 sampai 54.000 seperti itu. Tapi ya karena ada mereka yang menahan harga, so kita membentuk pin bar dan sekarang sedang berusaha untuk kembali reclaim di area resistennya di sekitar 58.000. Seperti itu yang bisa saya bahas ya, dari Bitcoin, Ethereum, total 3 dan juga ETF inflow-nya. Tapi untuk hari ini bagaimana? Saya belum bisa katakan bahwa kita ada potensi untuk inflow. Tapi yang bisa saya bilang, kalau misalnya hari ini kita ada inflow ya, dan German government itu sudah selesai untuk buang barangnya, kita ada potensi untuk breakout dari area triangle yang sudah terbentuk selama beberapa hari yang lalu seperti itu. Itu menjadi indikasi positif, dan kita ada potensial rebound lagi ke 61.000 dalam jangka waktu dekat seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman tanya apakah bisa potensial untuk naik lagi ke atas, kayaknya nggak bisa sekali push ya. Kita harus ada pullback dulu yang lumayan dalam, baru nanti ada next chance. Kalau kita lihat untuk sellernya sudah mulai habis di daily time frame, ada potensial kita akan retest lagi at least di 68 sampai 67.000 dalam jangka waktu medium term ya, 1 bulan mungkin ada potensial untuk ke sana untuk Bitcoinnya seperti itu. Moga-moga bisa membantu ya informasi ini untuk teman-teman. Lalu, bentar ya, saya akan bahas di sini. Saya akan koreksi punyanya teman-teman ya. Kita lihat, mohon koreksi. BLD ya. Kita lihat untuk BLD di sini. Ini ada area support ya. Kalau boxnya di bawah sini, ini kan kita nggak kena area supportnya ya. Support pentingnya itu kan ada di sini kurang lebih ya, di sekitar area 1,8 sampai 1,75 lah. Jadi kamu bisa gambarkan untuk area boxnya di sana ya. Ada potensial kalau membentuk bullish engulfing, dia bisa rally at least sampai di area resisten pertama, resisten kedua ada di atas ini. At least di 2 sampai 2,05 ini bisa ditembus. Kalau dia bertahan di area support pentingnya. Tapi kalau enggak, dia drop ya, misalnya dia drop ya, dia akan membentuk lower low yang baru. Itu untuk WLT ya, bisa di ya ini sudah oke sih, tapi kurang naik dikit lah untuk area supportnya. Oke, good untuk WLT ya. Bisa coba kirim lagi ya, Bro Kelor.
Lalu untuk trendline-nya yang terbentuk di sini, ini terlalu tinggi ya menurut saya. Trendline-nya lebih baik diturunkan, jadi dia cuma membentuk seperti ini. Nah, ini lebih make sense ya dengan area pivot tengahnya di bawah sini. Lalu dia sudah berusaha untuk breakout dari area trendline-nya kalau saya lihat ya. Tinggal nanti bagaimana untuk price itu memfollow up dengan retest-nya. Kalau dia retest, apakah bisa bertahan di area trendline sebelumnya untuk lanjut kenaikannya. Itu untuk Bitcoin. Ya, ini untuk time frame 5 menit ya. Jadi seperti itu untuk kurang lebih gambarannya dari Broke. Bisa coba kirim lagi ya, biar nanti lebih banyak untuk latihannya dari Broke. Sama teman-teman yang memang join ya di YouTube, join membership. Teman-teman bisa kirimkan di bagian chart only ya, biar nanti teman-teman bisa saya koreksi kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang tepat ya, gitu. Bebas ya, mau market apapun, kripto boleh, ini ada yang kirim saham, nanti juga saya koreksi, kalau ada forex pun boleh, apapun itu, saya akan koreksi. Wait ya, untuk ADMR. ADMR berarti saham ya, boxnya ini sudah oke, sudah tepat ya, di area support, kamu ambil long di sini, yes, ada engulfing, stop loss-nya di bawah support, good. Taking profit yang di resisten pertama, good. Tinggal nanti risk to reward yang kamu lihat, ini minimum 1,5 ya. Jangan sampai kurang, jangan 1:1, minimum 1,5 seperti yang di video tutorialnya ya, tutorial risk to reward yang baik seperti itu. Lalu ini sekarang dia lagi pullback ya di area supportnya, tinggal nanti kamu bisa tahan enggak. Misalnya kamu kalau dia sudah akan naik lagi membentuk higher high yang baru, kamu bisa pasang ke break even ya di area beli kamu untuk stop loss-nya ketika dia sudah membentuk higher high yang baru. Karena kan di sini kan dia masih membentuk higher high, dia belum membentuk higher high ya. Ketika dia nanti sudah mulai higher high, kamu nanti bisa pasang break even. Ketika dia drop lagi ke bawah, berarti kan dia sudah menginvalidasi area support terakhirnya seperti itu. Jadi biar kamu nggak rugi juga, meminimalisir kerugian. Karena memang untuk ADMR ini kan trennya juga cenderung sideways ya, overall ya, membentuk channel ke atas. Jadi kalau naiknya biasanya agak perlahan gitu, tapi maksimal ya dia bisa naik sampai ke area channel atasnya. Itu sih yang bisa saya lihat dari ADMR. Semoga bisa membantu ya untuk bro online Discord. Buat yang lainnya kalau ada yang bingung bisa kirimkan di chart ya. Untuk di chart only di tab situ bisa teman-teman kirimkan. Itu aja ya dari saya. Thank you semua dan see you on next video. Bye bye.